pertanyaan dari Rizky, di kementerian katanya ada konsultan perorangan. Konsultan perorangan itu hanya dibayar billing rate. Billing rate-nya adalah hanya biaya personal saja, tidak ada biaya operasional. Walaupun yang mengerjakan jasa konsultasinya merupakan sebuah perusahaan. Bagaimana menyikapinya? Ya menurut saya menyikapinya harus sesuai ya. Jadi kalau di hire-nya konsultan perorangan, ya disikapinya dengan eh, sebagai konsultan perorangan. Justru kebalik. Harusnya kalau proyeknya proyek eh, bukan harusnya, beberapa proyek menunjukkan ke saya bahwa proyek perusahaan itu diperlakukan seperti proyek personal itu jauh lebih menguntungkan gitu. Tanpa harus mengurangi hak pemberi tugas ya. Produk harus sesuai, substansi harus tetap terjaga gitu. Nah, konsultan perorangan itu semakin hari semakin nilai proyeknya semakin baik menurut saya ya. Kalau dulu mungkin rate kita yang punya SK Ahmadiyah itu hanya sekitar 7 juta, mungkin sekarang ada instansi yang sudah berani um, sampai membayar belasan juta ke satu tenaga ahli karena memang aturannya dimungkinkan. Tapi di balik uh, itu sudah dianggap include. Jadi biaya operasional sudah dianggap include di situ. Nah, tadi lanjutan dari yang dari Sulsel ya. Bagaimana strategi masuk ke proyek pemerintah karena banyak proyek pekerjaan landscape di Sulsel dikerjakan bukan oleh ahlinya, sehingga hasilnya sangat jauh dari harapan. Ya harus kita rebut gitu. Jadi kita sebagai arsitek lanskap harus merebutnya begitu. Merebut domain itu. Caranya kita buktikan bahwa kita emang bisa, kita bisa memberikan karya yang terbaik. Nah, dan sama-sama kita sosialisasikan profesi kita lewat kegiatan-kegiatan IALI. Gitu. Bagaimana menentukan fee design dalam proyek pemerintah? Fee design itu ada aturan, ada standarnya. Coba nanti baca tadi ya, apa Permen berapa tadi ya? Nanti kita coba japri ya. Permennya nomor saya lupa ya. Yang terakhir itu tahun 2019 pokoknya. Permen nomor 7 tahun 2019. Permen PUPR nomor 7 tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Baik itu nanti dipelajari. Kang Dian, sebelum masuk ke pertanyaan Mbak Sofia dan Mas Reza, di atas ada satu pertanyaan yang terlewat dari Mas Amarizni. Apakah apakah pernah mengerjakan proyek pemerintah di luar negeri? Pernah bekerja dengan partner pemerintah luar? Jika pernah, bagaimana perbandingannya? Atau ada masukan dalam konteks pemerintah kita dan untuk profesi kita? Saya pribadi belum, tapi teman di kantor pernah ada yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah dan sangat berbeda culture-nya. Mungkin karena dia bekerja dengan konsultan luar negeri ya, bukan dengan pemerintah luar negeri. Oh, sorry, yang Timur Leste pernah ya Pak Firman ya. Itu kalau Timur Leste dianggap luar negeri ya pernah ada pekerjaan dengan Timur Leste dengan Kementerian Pendidikan waktu itu. Dan secara bisnis menurut saya lebih menarik ya mengerjakan proyek dengan luar negeri karena kita dianggap ekspatriat kan di mereka, rate kita jauh lebih tinggi begitu. Gitu. Jadi cuma kalau kita menjadi partner, pemerintah meng-hire konsultan luar, kita menjadi partnernya, saya belum terlibat langsung. Jadi belum bisa menjawab banyak. Mungkin nanti Rahman bisa menambahkan. Gitu. Ya kita sampai jam 5 ya. Saya iya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, kalau misalnya bisa dikejar, lumayan. 3 nambah pertanyaannya ada 1. Kalau diminta mengerjakan di luar kontrak, kalau bisa ditolak gitu. Tapi ditolak dengan cara yang baik. Kalau perlu, kalau bisa malah jadi kontrak baru buat kita. Itu keren gitu. Ini Reza ada kerjaan di mana nih? Oh, ini menambahkan aja, bukan pertanyaan. Pak Agus dari Ali Bali. Oh, bagaimana cara mengkoordinasikan banyaknya kepentingan SKPD yang terkait dalam sebuah pengelolaan ruang terbuka publik? Kita kumpulin.
Jadi jangan datengin satu-satu, si A minta ini, si B minta itu repot. Kita kumpulin, minta mereka berdiskusi dalam satu forum, gitu. Ambil keputusan, sepakati, kalau perlu bikin berita acara bahwa semua yang hadir di forum itu menyepakati hal-hal sebagai berikut. Gitu kan, kalau nggak repot. Melayani satu-satu itu repot. Nanti dia bilang, saya nggak bilang gitu kok. Gitu. Tapi kalau dalam satu forum ada berita acara, dia harus terikat dengan berita acara itu. Kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Ya, baik. Terima kasih, Kang. Banyak sekali pertanyaannya yang sudah dijawab. Kalau misalnya masih ada lagi, silakan sebelum waktu berakhir, silakan disampaikan di chat room. Kami akan coba menjawabnya direct via email kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum menutup acara, saya ingin mencatat beberapa hal penting tadi ya tentang proyek pemerintah. Jadi upside-nya untuk proyek-proyek pemerintah ini adalah tentunya kita bisa mengunjungi wilayah-wilayah yang tidak terbayang oleh kita untuk kita kunjungi sebelumnya. Karena kalau proyek swasta ya pasti mereka hanya beroperasi gitu ya di tempat-tempat yang relatif mudah dicapai, daerah perkotaan gitu ya. Sementara daerah-daerah lain yang justru lebih memerlukan input dari profesi kita justru sangat jarang. Yang kedua, proyek pemerintah adalah bisnis yang bagus karena pasti dibayar di akhir tahun. Itu bagian yang menjadi pembeda terbesar sebetulnya dibanding proyek swasta. Swasta mungkin secara rate lebih baik, tapi jaminan dibayar ini memerlukan perjuangan yang berbeda dengan proyek pemerintah. Satu hal lagi, kalau kita membandingkan proyek pemerintah dan proyek swasta, di proyek pemerintah ini kreativitas menurut saya bisa optimal. Kita bisa kembangkan apa yang menjadi ide-ide kita. Kenapa bisa optimal? Karena proyek pemerintah ini apapun hasil kita saat itu akan menjadi basis penganggaran tahun berikutnya. Sementara kalau di proyek swasta anggaran untuk tahun berikutnya sudah jelas sehingga kreativitas kita kadang-kadang justru di tengah jalan untuk memenuhi memenuhi target penganggaran yang sudah mereka lakukan. Downside-nya masalah administrasi, ini PR besar untuk kita semua. Bagaimana kita bisa mengarsipkan dan merapikan semua data dan pengalaman kerja kita, karena tadi yang harus dipersiapkan banget tadi adalah CV dan referensi kerja. Kalau boleh sedikit sharing sepintas kaitannya dengan konsultan perorangan di kementerian, kami sekarang sedang mengerjakan hal yang serupa. Kita mengklaim kita sudah punya pengalaman 15 tahun, maka mereka sangat teliti dalam memutuskan apakah kita sebetulnya pengalaman kita 15 tahun atau cuma 3 tahun. Kenapa jadi bisa cuma 3 tahun? Karena mereka tidak menghitung proyek-proyek yang overlap. Jadi proyek kita tahun ini gitu kan. Kalau proyek kita itu overlap, maka ya 12 bulan kita cuman jangan-jangan kita karena tender di awal tahun gitu ya, kita mulai bekerja bulan ini, maka dalam setahun itu kita pengalamannya jangan-jangan cuma 4-5 bulan loh. Begitu bukan Kang Dian? Ya. Nah, karena prinsipnya tadi pemerintah itu tidak boleh membayar kita double. Jadi hanya satu yang betul. Jadi itu jadi kita nggak bisa klaim pengalaman kita 20 tahun. Menurut Inkindo rate kita adalah menurut Inkindo rate kita adalah 50 juta, ternyata nggak bisa. Mereka akan scrutinize seteliti itu. Jadi PR kita bersama adalah setiap selesai mengerjakan satu proyek, mari kita update CV dan minta referensi kerja, karena surat referensi kerja itu sangat penting untuk proyek-proyek pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya rangkum. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasama Bapak Ibu sekalian sepanjang acara ini. Kita akan punya acara berikut di hari Sabtu 2 Mei bersama Pak Doni Fireza dengan judul mengapresiasi desain lanskap sebagai pusaka budaya dunia melalui media ini juga. Jadi silakan mendaftar. Kalau boleh saya sedikit juga sebelum kita tutup acara ini, di Rabu 6 Mei nanti ada Pak Bintang Agus Nugroho
dengan tema sinergi indoor dan outdoor sama dengan kawasan COVID-19. Tema berikutnya di Sabtu 9 Mei dari Ibu Kartika Wulandari mengangkat materi proses desain lanskap pada proyek High Rise. Bapak Firmansah tanggal 13 Mei hari Rabu, lanskap dan geotourism. Bapak Zaki Umara di tanggal 16 Mei hari Sabtu merencanakan ke theme park. Hari Rabu tanggal 20 Mei ada Bapak Deddy Guswandi dengan materi landscape design up to completion Unilever Headquarters Indonesia. Dan tanggal 8 hari Sabtu tanggal 23 Mei ada Ibu Dewi Rezalini Anwar from participant to jury a lesson from national and international journey. Jadi sampai ketemu di edisi ngopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semua. Ada Mas Hanif. Terima kasih. Apa kabar? Mas. Terima kasih. Mati tutup dulu tuh ya tuh. Kang Dian. Ya, salam semuanya. Pak Dian. Terima kasih. Sukses selalu. Semuanya. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum. Ada Afin. Halo Pak. Afin ngumpet dari tadi takut sama Rahman. Masih ada waktu untuk mempersiapkan takjil. Selamat berbuka untuk semua. Ya, yang di Indonesia Tengah sudah ya? Di Sulawesi udah duluan kayaknya. Indonesia Timur sudah Iya. berbuka. Iya, dari Sulsel tadi ya. Ini tadi udah di-extend, cuma telat nge-extend-nya. Ada laporan keuangan lagi. Ya, ini kan kemarin kan dari bahasanya kan ini. Udah makan Ya, takjil. di close aja ya. Ya, di close kan. Timur kan jadi sekretaris dia.